Fusilat surat 41 ayat 34 dan 35. Pahami dulu ini supaya kita bisa mengamalkan apa yang diucapkan dari Abaruh. Abaruh tadi Bismillah dengan 3 adab tadi ya, dengan 3 adab. Qurannya ada, dalilnya ini. Silakan dibaca. Fusilat surat 41 ayat 34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ada tafsirkan ini ya sedikit. Amalan pertamanya apa Pak? Berani nggak kita beramal? Antum dijahatin orang, tapi antum tidak melakukan kejahatan terhadap orang itu. Lakukan kebaikan. Itu satu amalannya. Setuju? Ya, setuju nggak nih? Zaman sekarang gimana? Sorry ya, seri aja nggak mau. Ayo. Itu akan timbul nanti musuh itu seperti teman. Itu akan ada rasa itu nanti di musuh. Benar itu. Konteks kejiwaannya ke situ. Sifat itu diuji. Kalau kita masih berontak juga, ulangi kebaikan lagi. Itu perlu sabar. Setuju ya? Dan antum kalau itu bisa, antum beruntung. Ya. Masa dibentak istri kita balas bentak? Ayo, gimana? Kira-kira gitu deh. Itu bahasa amalan. Ya. Kalau bahasa penjelasan. Itu adab kan? Ada di Quran kan? Nah, kalau syariat menyebutnya akhlak ya. Akhlak itu kan kalau udah nempel, udah terbiasa. Kan tadi dijelaskan. Ya. Yang kedua, semuanya ada 8 loh.
Apa kata Allah kita mutlak taklid ikuti gitu. Supaya kita berilmu. An-Nisa suratnya ayat 86. Coba dibaca. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Gini, kalau antum dikasih 5.000, antum balas 10.000, sanggup? Kalau antum pertama disalami, ketemu kedua balasan salam peluk, tapi yang muhrim peluk aja Pak. Maka Allah memperhitungkannya. Itu ada. Duduk kan nih, kan udah jelasin nih amalannya, ya kan? Betul kan? Jadi ada bukan hak bayar itu loh. Ya, kalau kita ngasih kebaikan sama orang yang baik itu didobelin. Maka dijamin perhitungannya dari Allah. Setidak-tidaknya sama. Ya kan? Nah, itu perintahnya. Betul nggak di An-Nisa itu perintahnya? Ya kan? Coba ayat yang ketiga. Adab tuh. Allah berfirman di Quran surat An-Nur. Surat 24 nih. Ayat 27. Tolong dibaca. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Ingat itu kan nanti sandarannya ke ilmu, kecerdasan. Gimana ngajian dong nih, kemana mencengnya? Enggak gini, ini sepele, tapi sering nggak dilakukan. Nggak ada konsep kenal deket deh. Jangan deh, udah kenal deket. Halo bro, enggak. Salah. Apalagi kalau yang pemilik hak rumah, itu biasanya para pihak laki-laki. Nggak ada, jangan masuk. Membleng kata lampu. Ini zaman udah modern ya. Suaminya nggak ada, istrinya ada, anaknya ada, nyelonong aja masuk di pintu balik. Begitu benar orang dulu, kerasnya dalam hal adat. Kira-kira paham ya? Assalamualaikum, yang ditanya dulu apa Pak? Ada bapak. Yang hak tuh ada bapaknya nggak gitu? Oh bapak sedang keluar, nantilah. Keluar aja, jangan masuk, jangan langkah. Hilang ingatanmu, hilang kecerdasan kamu. Kesana. Ini benar ini.
Sepele kan? Ini kan Quran nih. Ya. Itu yang berapa? 3, 4. Perkara adab dari Allah. Hadis justru amalan. Quran surat Al-Furqan ayat 63, coba baca. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Gini bahasa yang benarnya ya. Hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Ya kan, tahu lah rendah hati itu, nggak sombong ya. Ini yang paling penting yang keduanya. Apabila orang bodoh menyapa kamu dengan kata-kata menghina atau orang jahil, kita ucapannya apa? Salam. Salam. Hati-hati bisa rusak puasa lo. Tetap salam. Itu ada. Mungkin lama mungkin berat ya. Kelima, ya. Al-Hujurat, ini agak panjang ayatnya terkait adab. Suratnya 49 ya Al-Hujurat. Ya, ini terkait materi kata-kata. Ayat 11 dan 12 dibaca. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi masalah adat ini sangat detail, nggak perlu menjelaskan lagi ya. Udah bisa kita pahami ya apa yang dilarang. Kalau orang sudah mempraktikkan ini sudah bagus. Ya, jadi keenam itu banyak masalah rohani ya, sangka baik. Itu dulu. Ya. Keenam, Al-Mujadalah ayat 9. Mujadalah ini ayat 9 ada dua. Ketujuh itu Al-Mujadalah juga ayat 11. Nanti aja bacanya yang sekarang ya. Takut ada yang malu Pak. Nanti aja. Langsung aja yang ke-8. Al-Mujadalah itu masalah adab ada dua, ayat 9 dan ayat 11. Bukan 10 ya, 9 dan 11 nanti baca aja sendiri. Nah, terakhir ayat ke-8, surat ke-8 Allah berfirman di Luqman 31 ayat 19. Silakan baca. Yang ke-8. Itu adab semuanya. Jadi kalau ditanya adab itu di Quran hanya 8. Ya, 8. Sebenarnya 7 surat, ya. 8 ayat, beda surat, ya. Luqman 31 ayat 19. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini iktibahnya sangat dalam. Nanti belum jabarkan lebih dalam lagi setelah kita pengertian tadi berada di hadis ya. Terkait adab. Inti kunci dari adab, penjelasan dari Quran tadi, karena syarat makna terpaksa kita pakai hadis Nabi yang sahih tentunya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda begini. Perkara adab, man kana yuminu balahil lal yaumir akhra fayahul khiran au ilyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau ano, diam. Jadi gini, kalau nggak bisa baik, diam. Ini sering dijabarkan oleh ulama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah bersabda, min hasmi islamir mar'in tarok kuhu malah yanihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Adab dulu. Kehidupan sekarang banyak nggak yang tidak bermanfaat kita amalkan? Nah, ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, la takhad, la tahdad, la tahdad. Pendek. Sabda Nabi ini kepada seseorang yang meminta wasiat kepada beliau, kemudian beliau memberi wasiat. Singkat saja, sampai 3 kali. Jangan marah. Ada. Jangan marah. Tadi kan boleh marah. Nanti dulu ya. Nanti. Jangan marah. Makomat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat. Ini terkait dari firman tadi tuh. Keempat. Rasulullah bersabda gini. Al-mu'min yahabli akhima yuhabili nafsi. Seorang mukmin itu menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau antum membanggakan kepintaran, banyaknya informasi, ya, tinggal klik di internet dapat dah tuh. Setuju nggak? Dapat. Ya, nah, gitu kan? Nah. Tapi antum tahu nggak mana dajjal dan bukan dajjal? Tanya. Sama hoak aja sering kalah. Ya, kan itu intinya. Ujungnya membanggakan pengikut kan, padahal informasinya salah. Kita minta banyak pengikut, mulai ada. Untuk kepentingan dakwah katanya, jangan lupa subscribe. Betul. Nah, hati-hati di sini ada mainan adab. Ya. Jangan lupa ya sedekah. Kok maksa? Nah, ada. Ya. Nah. Aneh kan? Nah, kita minta banyak pengikut bukan untuk sombong. Boleh. Tapi sekali lagi, Nabi Yuna Muhammad SAW supaya berbangga itu aja, dalilnya itu aja. Mainnya hati-hati. Ya. Karena belum mengatakan ini mata diru umbikumul mana. Aku berbangga dengan jumlah banyak kalian terhadap umat-umat terdahulu. Itu kata Nabi. Hadis. Sayangnya ulama sekarang banyak on tuh. Ini tembak aja. Kok dipakai hadis ini kepada poligami? Ayo Pak Ustadz jangan bohong. Pakai hadis ini bukan poligami itu. Bukan. Salah. Hadis ini asbabul wurudnya bukan untuk poligami. Boleh antum berbangga, tapi aku yang membanggakan umat banyak. Duduk kan? Subscribe boleh banyak, bukan ke poligami. Maka dikecilin ke poligami kan? Karena banyak ulama memakai dalil ini dalam hal dibolehkan berpoligami kan? Jadi aneh kan? Nah, di sini ada kaitannya dengan adab pemahaman. Sahih ini ada di sini. Ada yang lebih sahih, punya banyak murid ini dalilnya. Itu yang benar. Pengen punya banyak murid, dalilnya tadi, doanya tadi di atas. Duduk gak? Ya. Tapi betul ini niatnya, adabnya begitu. Untuk bukan berpoligami ya, ada paham ya? Jadi kalau ada rasa ujub atau kagum, nah ini yang paling penting. Itu bukan tazkiyah. Karena gawat ya, nanti pas tambah hafalan akan bisa menambah dirinya keren. Nah, ini ya keren gitu. Dinaikin nanti. Akhirnya pas murid ditanya sama guru gimana? Ya. Bisa menjawab tapi dengan ujub. Bahaya mainan hati. Bahaya. Tutup. Kalau nggak dites maka tazkiyah ini bukan dengan riyadhah.
Kalau sudah begitu, tes. Namanya inabah, gitu. Konsep tarekatnya gitu. Jadi antum gimana? Diperintah ngepel, kalau guru perintah ngepel, gimana Pak? Nikmati. Bahwa itu adalah tambah ilmu. Aduh, bingung dengan Bandung. Bener gak? Udah, itu tambah ilmu. Nikmati aja. Karena gini, sisihkan deh dulu sebelum kita mencapai titik akhlak dan berilmu, ya adab salah satu. Kalau antum suruh nyebur ya, kamu nanti berbuat nyebur aja, nikmati aja. Gitu. Sisihkan sifat kedirian, sifat keegoan kita, tolong itu dulu. Karena ada konsep yang berbeda untuk menghancurkan karakter diri dari ego. Jangan dipahami di luar loh. Konsep rohani begitu. Untuk menghancurkan karakter ego itu berat. Dan antum nggak akan bisa, nggak akan paham itu. Ya. Sisihkan sifat kedirian kita, sifat keegoan kita. Suruh nyapu nikmati aja. Nggak ada mau balik kiai besar di dunia ini ya, di atas dunia ini sampai ke wali, kecuali dia pernah disuruh-suruh oleh gurunya dulu. Setuju nggak nih? Gurunya suruh ngapain? Yang paling enak emang, ya paling enak nih. Suruh apa? Suruh nikah. Suruh kawin, paling enak. Dalilnya banyak loh. Maulana Imam Bahauddin Syekh Naqsyabandi. Siapa deh? Pendiri Tarekat Naqsyabandi. Itu dipaksa nikah sama gurunya. Anehnya sama putri gurunya. Betul itu sejarahnya. Sama putri gurunya sendiri. Kamu nikah sama anak saya, kata gurunya, namanya Nirukula. Ya nurut kita. Itu yang paling enak. Nah, ya kan? Kata Imam Bahauddin Muda, waktu itu nikah umurnya baru 19 tahun. Bayangin coba, Ikhwan sekarang umurnya berapa? 39. Bayangin. Kayaknya umurnya masih 17 tahun ya. Ayo. 19 tahun loh. Dipaksa nikah sama gurunya. Gurunya Nirukula. Ya. Waktu itu Syekh Naqsyabandi belum jadi seorang sufi tarekat belum. 19 tahun. Masih belajar riyadhah, masih belajar adab, masih belajar hikmah. Jadi dulu penemu metode tarekat Naqsyabandi disuruh-suruh juga. Iya kan? Disuruh-suruh juga. Disuruh ngambil air, disuruh ngepel. Bahkan kalau antum tahu sendiri orang Minang nih, saya Burhanuddin Ulakan waktu belajar di Singkil di Aceh sama gurunya, saya Abu Rauf disuruh nyebur ke got WC, dilakukan. Bayangin, untuk menghancurkan sifat karakter keegoan. Bukan ajaran jelek. Ini kan aneh, disuruh zikir malah main game. Susah jadinya. Ini harus dijelasin. Betul kan? Kalau yang namanya sholat tuh sebenarnya nggak perlu disuruh-suruh. Bingung kan dong? Betul kan? Tugas kita. Nggak tuh kan? Ini capek deh. Kalau nyuruh-nyuruh sholat lagi nih. Kalau yang krusial aja bangkan ya susah hidup antum loh. Bener itu. Kalian merasakan ini dulu. Jadi kita bisa merenung, kenapa kita hidupnya kok seperti sial? Kita yang mengundang sial itu kita. Tiba-tiba gurunya melihat ini murid yang satu ini kok beda ya. Yang ngaji tiap hari justru nggak ditawarin nikah ya. Tiap hari ngaji tapi nggak tawarin nikah ya.
Tapi yang bisa hikmah, yang beradab ditawarin. Bahkan nggak suruh ngaji ya. Tapi hikmah, santun. Nah, Bahaudin, maukah engkau menikah dengan putriku? Kata gurunya. Waduh, si Bahaudin tentunya kalau Bahaudin ini jadi Iwan senang banget. Benar, senang banget tuh. Luar biasa senangnya. Tapi kata Imam Bahaudin ini gimana? Ayo, ini contoh ya. Manqobah ini harus disampaikan. Ya. Jawabannya gini. Ya Syahidi, wahai tuanku, anna rajulul fakir. Apa kira-kira Irwan ini? Irwan apa kira-kira? Jadi jawabannya harus gitu. Anna rajulul fakir. Saya ini masih fakir, belum kerja. Itu jawabannya. Betul jawabannya gitu. Penemu tarekat Naqsabandi jawabannya. Ana rajulul fakir, wahai Syahidi. Artinya kan tadi udah tahu. Saya ini masih fakir, belum kerja, wahai tuan guru. Nanti saya kasih makan apa anak tuan guru ditambah. Kan betul. Disitulah Nurul Quran sang guru marah besar. Ayo, awas kalau ada ngomong gitu kan ke anu tipu. Aneh kan? Orang sekarang sering mau jawab gitu. Iya memble lah, nggak bakal bener spiritualnya. Kira-kira kenapa tuh jadi marah besar? Secara logika kan benar jawabannya. Hari apa itu? Hancur antum akidah. Rusak antum akidah. Rusak nggak akidah? Saya ini masih fakir, belum kerja. Nanti saya kasih makan apa anak tuan guru? Nah, ini bahayanya jawabannya. Dijawab oleh sang guru. Emang Tuhan siapa? Ayo. Emang Tuhan pernah tidur? Ayo. Itu jawabannya. Benar nggak? Yakin nggak nih? Semua diatur sama Allah. Ayo. Nah itu udah kuncinya. Waktu dulu Andung nikah umur 24,5 ya. 24,5 ya. Kira-kira gitu ya. Bapak Andung sendiri seorang khalifah, murid dari Tarekat Naqsabandiyah. Bapak saya namanya nggak ada disebut lagi ya. Pernah ditawarin, nak nanti anak ya, orang kamu kasih makan apa? Kata bapak saya. Sama kan seperti tadi. Ya. Seharusnya antum bisa balikin. Kok khalifah nanya gitu ya? Kok Tuhan kita beda gitu. Candain aja bapak. Dengan jawaban gitu bapak seneng. Ketangkep kan nih? Artinya kalbu anaknya dan nyambung sama Allah. Artinya kalbunya udah nyambung sama Allah. Enggak Allah jatiyah ya. Yang tahu Allah. Berarti kalbunya udah nyambung sama ruh. Betul kan? Karena apapun kalau udah kul huwallahu samad gitu. Kalbu itu yang boleh tahu nama Allah. Ya. Kerjaan banyak, seluruh pabrik tutup, 1000 kantor bubar. Dia tetap bergantung sama. Kul huwallahu samad.
Bukan karena itu. Bukan karena COVID, karena yang PHK. Bukan karena itu. Nggak usah khawatir ya antum. Mau usah. Hidup tuh nggak bisa di sini ya. Ya di situ tuh bahasa syariah. Ya kan? Gitu aja Pak Ustaz. Kok cemas bener sih? Kenapa? Allah berdasarkan hambanya. Kalau nggak di Jakarta gue nggak bisa makan. Antum salah tidak? Salah nggak? Salah. Di mana-mana bumi Allah luas kok. Maka jangan jadi mental orang kantoran. Jangan bermental kayak gitu ya. Walaupun ngantor boleh. Duduk nggak? Kalau nggak ngantor nganggur, itu kacau. Jangan bermental kayak gitu ya. Nggak ada mental Ikhwan YMAA wabil khusus di sini yang kayak gitu nggak ada. Di sana banyak. Nggak boleh nganggur hidup ini ya. Intinya boleh kerja di kantor, tapi mental jangan mentalkan orang. Nah, jadi pegawai tapi jangan mental pegawai. Jadi pedagang jangan bermental pedagang. Jadi dosen jangan bermental dosen. Mentalnya harus mental muslim. Adabnya gimana? Ulul sama. Ini itu akidah. Benar-benar Pak, benar. Ini. Mental yang aktif begitu. Bukan mental. Iya. Ada Tuhan selain Allah nanti dia. Ya. Imam Malik ditawari menjadi seorang profesor, benar nih pada masa itu. Konteks profesor orang paling tinggi keilmuannya. Bahkan bapaknya kan ilmu mahkamah pengadilannya luar biasa. Bahkan kitabnya mau dipakai lagi. Betul kan? Untuk dijadikan panduan di dinasti Abbasiyah. Imam Malik tolak. Tetapi hidup mulia macamnya tetap dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Mazhab kita sekarang kan khususnya orang Indonesia apa sih? Syafi'i kan? Syafi'i itu separuh mazhab Imam Malik loh. Maka kita kalau ketemu mazhab Malik adabnya apa? Orang tarekat tahu tuh. Makruh kita jadi imam. Hukumnya makruh. Imam Malik yang aneh. Murid-muridnya begitu adabnya dipahami. Kira-kira paham? Mereka harus jadi imam. Itu pesannya dari Imam Syafi'i. Nah, makanya adab Allah itu nggak boleh di belakang bak. Setuju kan? Maulana Al-Imam Abdul Wahab Ashroni dalam kitabnya diantaranya Al-Minan. Pernah dengar kitab Al-Minan? Kitabnya banyak. Beliau ini banyak mengeluarkan kitab, diantaranya Mizan Al-Kubro. Ya. Karenanya menganjurkan Ikhwan YMAA kalau ingin matang, ingin mendalami perkara tasawuf, fikihnya torekot. Kalau sudah sampai ke pemahaman tasawufnya kuat, harus setidaknya membaca kitabnya Abdul Wahab Ashroni Mizan Al-Kubro. Ya. Supaya paham adab yang sebenarnya dalam ajaran Islam yang lebih dalam. Karena itu coba kita resapi dan pelajari maknanya serta diamalkan dari kitab tadi ya. Di antaranya yang terisi adalah firman Allah yang berbeda. Tadi kan ada 8. Kita bahas ya. Ini terkait ada. Allah berfirman di An-Najm 53 ayat 17. Tolong lihat.